Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Lala di sini. Kali ini aku akan kembali menceritakan drama Cina kita kemarin yang berjudul Part salah, yang berjudul Bisikan Jiwa Part 4 gitu ya maksudnya. Nah, sebenarnya setiap partnya itu ada judulnya, tapi aku kemarin lupa untuk menambahkan judul per babnya. Jadi mulai hari ini kita mulai tambahkan judul babnya ya. Nah, kali ini di bab 4 judulnya adalah Membaca Pikiran Orang Mulia. Nah, tanpa menunggu lama lagi mari kita mulai. Saya akan tahu siapa bos yang sebenarnya, kata Alex saat ujung kuas itu terlepas memperhatikan gulungan kertas mini di dalamnya. Xin Yu menarik pedangnya, kilatan perak memantul di mata Alex. Ayo cepat Yuseng, desak Xin Yu, suaranya tajam. Apa yang ada di dalamnya? Alex mengeluarkan gulungan kertas mini itu dengan hati-hati. Gulungan itu terlihat seperti tulisan kuno yang diikat dengan benang sutra tipis. Ia membukanya, tulisannya singkat, hanya 4 huruf karakter. Guncang dasar, ambil puncak. Cendekiawan Ho terhuyun saat mendengar kata itu. Itu itu tidak berarti apa-apa, itu hanya pepatah tua, sangkalnya. Bisikan jiwa Alex bergetar, tapi lemah, seperti gema dari jarak jauh. Itu bukan kebohongan Ho. Itu adalah bisikan yang merujuk pada kebohongan yang lebih besar di luar ruangan ini. Alex menatap Ho, mengabaikan Xin Yu sejenak. Sabotase makanan. Alex menjelaskan, nadanya tenang dan analistik. Bukan bertujuan meracuni atau membuat lapar. Itu hanya guncangan dasar. Untuk apa? Untuk membuat Menteri Urusan Logistik terlihat ceroboh, Tuan, kata seorang cendekiawan rendahan yang kini mulai berani bersuara. Laporan makanan yang hilang itu memaksa Menteri Logistik menunda audit besar minggu lalu. Alex mengangguk paham. Guncangan dasar ia artikan sebagai kacauan kecil untuk menunda pengawasan yang lebih besar. Ambil puncak yang berarti memanfaatkan penundaan itu untuk melakukan korupsi skala besar. Kau tahu ini semua, Tuan Ho, Alex menuduh. Kau mengatur asistenmu untuk melakukan kekacauan ini agar audit logistik tertunda, bukan? Ho mendongak. Matanya merah karena amarah, tapi ia mencoba mempertahankan ketenangan. Saya melakukannya untuk kebaikan istana. Menteri Logistik itu busuk. Dia bersekongkol dengan jenderal perbatasan untuk merampok dinasti ini. Alex memfokuskan bisikannya kepada Ho. Kau berbohong, Ho. Saya tidak berbohong, sangkal Ho. Suaranya tulus dipenuhi keyakinan. Keheningan yang ada di sana. Bisikan jiwa Alex tidak bergetar. Tidak ada resonansi, tidak ada indikasi kebohongan. Alex terkejut. Dia tidak menyangka bahwa apa yang dikatakan Ho itu adalah sebuah kebenaran. Tidak mungkin, dia baru saja mengaku mengatur sabotase, namun bisikan jiwa tidak berbunyi. Shin Yu menatap Alex. Apa yang kau temukan? Tanyanya. Tuang Ho tidak berbohong. Alex menjawab perlahan. Dia tulus, loyalitasnya tulus. Ho tertawa sinis. Akhirnya narapidana ini berbicara jujur. Iya, saya loyal, saya membenci korupsi, saya melakukan ini agar pejabat busuk itu terekspos. Alex merasakan dingin merayap di tulang punggungnya. Yusen yang asli telah membaca banyak laporan tentang pengkhianatan yang didorong oleh loyalitas yang menyimpang. Loyalitas kepada fraksi, bukan negara. Bisikan jiwa Alex akhirnya bergetar kembali, tapi kata itu ditujukan kepada Alex. Loyalitas yang berlebihan, pengkhianatan. Ho percaya
ia melayani dinasti, tetapi ia hanya melayani fraksi utara yang ingin menjatuhkan menteri logistik untuk menguasai jalur pasokan. Ho bukan ahli kebohongan, dia hanya yakin bahwa pengkhianatannya itu adalah kebenaran. Kau bukan pion kecil, Ho, kata Alex, nadanya kini dipenuhi simpati yang dingin. Kau adalah pion yang paling berbahaya. Kau tulus dalam pengkhianatanmu. Sun Yu menyerungkan padangnya. Cukup dengan filosofimu, Yuseng. Jika dia tulus, maka dia tetap pengkhianat. Siapa target ambil puncak di sini? Alex menatap gulungan kecil itu lagi. Dia membaca ulang gulungan itu. Guncang dasar, ambil puncak. Targetnya adalah puncak uang. Jenderal, uang yang akan dicuri saat di audensi ditunda. Alex menjelaskan. Jika Tuan Ho loyal kepada fraksi utara yang membenci menteri logistik, maka fraksi utara pasti sudah menyiapkan pengganti menteri logistik itu. Alex melihat sekeliling ruangan, mencari petunjuk fisik lainnya. Ia tahu, dalam organisasi yang korup selalu ada jejak kertas. Saya butuh daftar semua dokumen yang disentuh Menteri Logistik sebelum penundaan audit itu, pinta Alex. Itu di administrasi istana, balas Sinji. Saya tidak punya izin. Kalau begitu, ambilkan untuk saya, tuntut Alex. Jika kita membiarkan puncak diambil, dinasti akan kehilangan lebih dari sekedar 300 karung gandum. Yusuf menatap Alex lama lalu mengangguk. Oh, kau ditahan. Kau akan diinterogasi oleh Dewan Ritual. Sekarang Yuseng kembali ke ruang risetmu. Sore itu, Shinyu kembali ke ruangan riset Alex membawa tumpukan gulungan yang lebih besar dari yang bisa Alex bayangkan. Ini adalah semua salinan yang disentuh oleh Menteri Logistik dalam 2 minggu terakhir, kata Shinji meletakkan gulungan-gulungan itu dengan bunyi keras. Aku mempertaruhkan reputasiku untuk ini. Cepatlah. Alex mulai bekerja, menerapkan sistem pembukuan modern sederhana. Ia mencari transfer dana yang tidak wajar atau perubahan alokasi. Gandum, keledai, logistik, gumam Alex. Semua ini berputar di sekitar perbatasan, dan perbatasan berarti militer. Setelah berjam-jam di tengah malam yang sunyi, bisikan jiwa Alex mulai bergetar samar, bukan karena kebohongan lisan, tapi karena ketidaksesuaian data. Alex menghentikan gulungan yang ia baca. Itu adalah laporan pengadaan material untuk proyek konstruksi benteng perbatasan utara. Jenderal, panggil Alex. Xin Yu yang sedang bersandar di dinding langsung waspada. Apa? Laporan ini, Alex menunjuk ke kolom pengeluaran. Menteri Logistik mengajukan permintaan dana darurat 15 hari sebelum sabotase makanan. Dana darurat itu disetujui, tapi untuk apa? Dikatakan pengadaan kayu khusus untuk benteng. Itu standar, kata Shinji. Proyek benteng selalu kekurangan. Alex memfokuskan bisikannya pada angka tersebut. Bisikan itu bergetar dan berkata, dana itu bukan untuk kayu, itu ditransfer ke rekening lain. Akuntansi ganda yang pasti. Ini skema yang saya kenali, Alex berbisik. Ini bukan hanya korupsi, ini adalah penggelapan dana yang sengaja untuk melemahkan proyek strategis. Tuan Ho hanya menunda audit agar penipu ini tidak terungkap tepat waktu. Siapa yang mengambil puncak itu? Tanya Shinji sekali lagi sambil mendekat, matanya menyipit. Alex mengikuti jalur transfer dana rahasia itu yang tersembunyi di balik ratusan item biaya kecil. Jalur itu tidak berakhir pada fraksi utara,
tetapi pada satu entitas yang lebih besar. Dana ini dialihkan ke pos administrasi pusat yang bertanggung jawab atas pengadaan istana, kata Alex. Itu di bawah kendali Kasim senior. Shinji memotongnya, suaranya rendah dan tegang. Bisikan jiwa Alex mengonfirmasi. Jiao Yun, Kasim Jiao Yun adalah bayangan yang lebih tua di Istana Utara. Alex menatap Sun Yu. Ia telah menemukan benang merah yang menghubungkan sabotase kecil di asrama dengan penggelapan dan pertahanan negara. Ini terlalu besar, Yuseng, bisik Sun Yu. Jika Jiao Yun terlibat dalam penggelapan dana benteng, itu adalah pengkhianatan yang bisa menggoyahkan tahta. Alex menghela nafas. Saya tidak bisa membawanya ke kaisar wanita dengan klaim bisikan jiwa saya. Saya butuh bukti fisik yang nyata. Alex kembali menggeledah gulungan-gulungan itu. Ia harus mencari bukti transfer dana itu sendiri. Tiba-tiba, di balik gulungan laporan anggaran yang tebal, Alex menemukan secari kertas tipis. Terlihat rapi. Itu bukan bagian dari laporan resmi, tetapi catatan pribadi. Alex mengambilnya. Tulisan tangan itu sangat halus, seperti seni kaligrafi yang sangat indah. Apa itu? Tanya Shinji. Alex membacanya. Itu adalah catatan yang dikirim dari pos administrasi ke Menteri Logistik tertanggal 2 hari sebelum sabotase makanan. Ini adalah instruksi rahasia, kata Alex. Suaranya nyaris hilang tak terdengar. Ia memerintahkan Menteri Logistik untuk mengalokasikan kayu khusus kepada pos administrasi pusat, bukan untuk banteng, tetapi untuk proyek istana yang mendesak. Alex membalik kertas itu. Di baliknya terdapat sketsa peta yang digambar kasar, menunjukkan rute logistik rahasia dari pos administrasi pusat ke gudang tua di luar kota. Pesan rahasia. Alex bergumam, bisikan jiwanya bergetar. Kini kuat dan dingin. Gudang rahasia itu adalah tempat penyimpanan kayu yang dibeli dengan dana benteng yang dicuri. Proyek mendesak penimbunan. Bayangan yang lebih tua di Istana Utara sedang membangun kekayaan, dan dia menggunakan dana benteng untuk melakukannya. Bukti fisik itu ada di gudang itu. Alex menyadari bahwa pos administrasi pusat yang mengendalikan pengadaan Istana Utara adalah milik Kasim Jao Yun, Jenderal, kata Alex menunjuk peta itu. Saya tahu di mana dana benteng itu berada. Jao Yun yang mengambilnya. Sun Yu menjondongkan tubuhnya, menatap peta itu. Ketegasan militer kembali di matanya. Jika kita bisa membuktikan keterlibatan Kasim Jao Yun dalam pengenapan dalam militer, kata Shinji, kaisar wanita akan memiliki alasan untuk bertindak. Alex mengangguk. Saya harus membawa semua ini ke Yang Mulia. Ia mengumpulkan gulungan-gulungan itu, bersiap untuk presentasi terbesar dalam hidupnya. Sunyi memberikan tatapan tajam. Bersiaplah Yuseng, jika kau salah, atau jika Chaoyun berhasil menyangkal ini, pedangku akan memenggalmu, bukan tali gantungan. Saya mengerti, kata Alex, tapi saya punya data, dan saya punya satu hal lagi. Alex melihat ke sudut peta yang samar itu. Ada tanda kecil, sebuah simbol kuno yang pernah ia lihat dalam gulungan sejarah Yuseng. Simbol itu merujuk pada jaringan intelijen bawah tanah yang didirikan oleh dinasti pertama. Alex menyadari bahwa Kasim Chow Yun tidak hanya mencuri uang, ia mencuri jaringan rahasia. Jenderal, Alex berkata, suaranya bergetar dengan pertemuan yang lebih besar dari sekedar korupsi. Saya rasa masalah ini bukan hanya Kasim Chow Yun, masalah ini adalah seseorang yang sedang mencoba
Next time kita sambung lagi. Kalau kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian bisa tahu saat aku lanjutkan part selanjutnya. See you tomorrow. Bye bye.